Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochi Suripandar dan saya Samsudin dengan standbook 225790001. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisa Perbandingan Kebijakan Digitalisasi Perdagangan di Antara Negara-Negara BRICS. Itu dari judul materi saya. Kita langsung masuk ke materi berikut. Oke, kita masuk ke latar belakangnya. Digitalisasi perdagangan telah menjadi fenomena global yang sangat mempengaruhi cara negara-negara menjalankan perdagangan internasional. Dengan modal adopsi teknologi yang semakin maju, negara-negara dapat mempermudah proses perdagangan, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi dalam transaksi lintas batas. Negara-negara BRICS atau biasa yang disingkat BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai kekuatan ekonomi baru memainkan peran penting dalam pergeseran ini. Masing-masing negara BRICS memiliki pendekatan unik terhadap digitalisasi perdagangan yang dipengaruhi oleh infrastruktur digital, kebijakan pemerintah, dan kesiapan teknologi. Hal ini menjadi perbandingan kebijakan di antara negara-negara BRICS menarik untuk dipelajari, terutama untuk memahami dampaknya pada ekonomi global dan peluang kolaborasi di masa depan. Data menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan digitalisasi perdagangan antara negara-negara BRICS cukup signifikan. China, misalnya, memimpin dengan investasi digital lebih dari $1 triliun, berfokus pada pengembangan jaringan 5G dan artificial intelligence yang mendukung perdagangan elektronik. Sementara itu, India telah menginvestasikan $50 miliar untuk infrastruktur digital yang mendukung sektor UKM, mengutamakan inklusi keuangan dan peningkatan akses terhadap pasar global. Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan pun memiliki angka investasi dan inisiatif yang bervariasi, dengan prioritas pada aspek-aspek seperti pengurangan hambatan perdagangan dan pengembangan sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Data ini menggarisbawahi bahwa digitalisasi perdagangan tidak hanya berbeda dalam angka investasi, tetapi juga dalam prioritas kebijakan dan pendekatan di setiap negara BRICS. Analisa perbandingan ini penting karena dapat memberi wawasan mengenai efektivitas dan tantangan kebijakan digitalisasi yang dihadapi oleh masing-masing negara. Dengan memahami bagaimana negara-negara BRICS menerapkan strategi digitalisasi, para pemangku kepentingan dapat belajar dari keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, kajian ini dapat membantu negara-negara lain yang ingin meningkatkan digitalisasi perdagangan untuk mengikuti pendekatan terbaik atau menghindari tantangan serupa. Itu tadi dari latar belakangnya. Berikutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, kebijakan perbedaan utama dalam kebijakan digitalisasi perdagangan di antara negara-negara BRICS dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi perdagangan internasional mereka. Yang kedua, mengapa masing-masing negara BRICS memiliki pendekatan yang berbeda dalam digitalisasi perdagangan dan apa yang melatar belakangi prioritas kebijakan mereka. Di poin ketiga, siapa saja pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi perdagangan di setiap negara BRICS dan bagaimana peran mereka dalam proses ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Di sini saya ambil 5 landasan teori. Yang pertama itu teori digitalisasi dalam perdagangan internasional. Menurut Brian Jolsfond dan Miss Avi dalam bukunya The Second Machine X, digitalisasi telah mempercepat perubahan struktural dalam ekonomi global, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Digitalisasi tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses perdagangan dengan memfasilitasi transaksi dan pertukaran informasi secara real-time. Teknologi ini memungkinkan negara-negara untuk bersaing secara lebih efektif dan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor berbasis teknologi. Di teori kedua, teori infrastruktur digital dan pertumbuhan ekonomi, Roller dan Waferman pada 2001 mengemukakan bahwa infrastruktur digital merupakan komponen penting bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Melalui penelitiannya
yang membahas dampak penetrasi telekomunikasi terhadap produktivitas. Roller dan Waberman menunjukkan bahwa infrastruktur digital yang memadai meningkatkan akses ke informasi, memperlancar aliran barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Negara-negara BRICS yang memiliki infrastruktur digital berbeda cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang juga berbeda sesuai dengan kematangan infrastruktur digital masing-masing negara. Di teori ketiga, teori kebijakan perdagangan berbasis teknologi (WTO) pada tahun 2020 dalam laporan tahunannya mencatat bahwa kebijakan perdagangan berbasis teknologi adalah pendekatan yang memungkinkan negara-negara untuk mengatasi kendala perdagangan melalui penerapan teknologi modern. WTO menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup berbagai aspek termasuk regulasi teknologi, investasi dalam infrastruktur digital, dan integrasi sistem pembayaran elektronik. Negara-negara yang menerapkan kebijakan berbasis teknologi dengan baik memiliki daya saing lebih tinggi dalam perdagangan global karena mampu menawarkan transaksi yang lebih aman, efisien, dan cepat. Di teori keempat, teori kolaborasi ekonomi di antara negara-negara berkembang. Keohane dan Nye pada tahun 2001 dalam teori interdependensi kompleksnya menekankan bahwa kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang seperti BRICS dapat memperkuat posisi mereka dalam ekonomi global. Mereka menjelaskan bahwa melalui kolaborasi strategis, negara-negara dapat memanfaatkan sumber daya dan kapasitas teknologi yang mereka miliki untuk meningkatkan daya saing bersama. Ini relevan dalam konteks digitalisasi perdagangan, di mana negara-negara BRICS dapat saling mendukung dalam mengembangkan kebijakan digitalisasi yang menguntungkan. Di teori terakhir, teori keunggulan komparatif digital, Ricardo pada tahun 1817 dalam konsep klasiknya tentang keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara harus fokus pada produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan. Dalam konteks digitalisasi perdagangan, teori ini berkembang untuk mencakup keunggulan komparatif digital, seperti yang disampaikan oleh Hausman and Hidalgo pada tahun 2011 dalam penelitian mereka tentang produktivitas berbasis pengetahuan. Mereka menyebutkan bahwa negara-negara dan kemampuan teknologi yang lebih tinggi memiliki keunggulan komparatif dalam sektor-sektor berbasis teknologi yang meningkatkan daya saing mereka dalam perdagangan digital. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, perbedaan utama dalam kebijakan digitalisasi perdagangan di antara negara-negara BRICS dan perbedaan tersebut mempengaruhi perdagangan internasional mereka. Nah, setiap negara BRICS memiliki pendekatan berbeda terhadap digitalisasi perdagangan, tergantung pada kebutuhan ekonomi, infrastruktur, dan prioritas pemerintah mereka. China misalnya memimpin dengan investasi besar dalam 5G dan kecerdasan AI untuk mendukung e-commerce dan industri digital. India lebih fokus pada inklusi digital bagi usaha kecil menengah. Sedangkan Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan fokus pada sistem pembayaran digital dan pengurangan hambatan perdagangan. Perbedaan ini menciptakan dampak yang bervariasi terhadap perdagangan internasional masing-masing negara. Dengan China lebih unggul dalam perdagangan elektronik global, sementara India berfokus pada peningkatan daya saing UKM di pasar internasional. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua. Masing-masing negara BRICS memiliki pendekatan yang berbeda dalam digitalisasi perdagangan dan yang melatar belakangi prioritas kebijakan mereka. Pendekatan yang berbeda ini disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang dimiliki tiap negara. China memiliki pasar yang besar dan maju untuk e-commerce, sehingga kebijakannya terfokus pada teknologi mutakhir. Di sisi lain, India memiliki tantangan besar dalam hal inklusi keuangan dan digital, sehingga prioritasnya adalah mengembangkan infrastruktur digital untuk mendorong partisipasi ekonomi dari usaha kecil dan menengah. Faktor politik, tingkat literasi digital, dan fokus pembangunan ekonomi masing-masing negara turut mempengaruhi prioritas kebijakan mereka. Untuk pembahasan terakhir yang ketiga, pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi perdagangan di setiap negara BRICS dan peran mereka dalam proses ini. Pemangku kepentingan utama mencakup pemerintah, sektor swasta, regulator, dan lembaga keuangan di masing-masing negara. Pemerintah China, misalnya, memainkan peran
peran besar melalui regulasi ketat dan investasi besar di bidang teknologi. Di India, sektor swasta termasuk perusahaan teknologi besar seperti Infosys dan Tata bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur digital. Sementara itu, regulator di Rusia dan Brasil berperan aktif dalam menetapkan standar dan mengurangi hambatan perdagangan digital guna memfasilitasi integrasi ekonomi digital yang lebih luas. Kita masuk ke kesimpulannya. Digitalisasi perdagangan di negara-negara BRICS menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan kebijakan digitalisasi perdagangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas ekonomi masing-masing. China memimpin dengan infrastruktur digital mutakhir yang mendukung ekspor e-commerce, sementara India berfokus pada inklusi digital untuk meningkatkan daya saing UKM. Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan juga menyesuaikan kebijakan mereka, menitikberatkan pada pembayaran digital, keamanan cyber, dan peningkatan akses internet di daerah terpencil. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan keragaman dalam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing negara. Data menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi telah meningkatkan efisiensi perdagangan, menurunkan biaya transaksi lintas batas, dan memperluas akses pasar bagi bisnis kecil. Meski demikian, tantangan dalam hal regulasi, standar internasional, dan keamanan data tetap menjadi isu utama yang perlu diatasi. Dengan mengadopsi kebijakan yang sesuai, negara-negara BRICS mampu meningkatkan daya saing global dan memperkuat ekonomi digital mereka. Meskipun efektivitas kebijakan tersebut masih perlu terus dipantau dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Untuk di sarannya, di sini saya ada 5 poin. Yang pertama, kolaborasi antar negara BRICS. Negara-negara BRICS sebaiknya membentuk kolaborasi strategis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya terkait digitalisasi perdagangan. Hal ini akan memungkinkan mereka mengatasi hambatan bersama dan mengoptimalkan manfaat dari digitalisasi. Di poin kedua, peningkatan infrastruktur dan konektivitas digital. Negara-negara BRICS perlu terus berinvestasi dalam infrastruktur digital yang andal dan terjangkau, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau. Peningkatan konektivitas internet akan membuka peluang ekonomi lebih luas dan mendorong partisipasi yang lebih besar dari bisnis kecil. Pada poin ketiga, penerapan kebijakan keamanan dan standar internasional. Dengan adanya tantangan keamanan data dalam perdagangan digital, sangat penting bagi negara-negara BRICS untuk memperkuat regulasi keamanan cyber dan memastikan bahwa standar internasional diterapkan. Ini tidak hanya melindungi data konsumen tetapi juga memperkuat kepercayaan global terhadap infrastruktur digital mereka. Pada poin keempat, pemantauan dan evaluasi kebijakan yang terus-menerus. Negara-negara BRICS harus melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan digitalisasi perdagangan mereka. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global, kebijakan yang fleksibel akan membantu mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Pada poin terakhir, dukungan bagi UKM dalam akses pasar digital. Negara-negara BRICS sebaiknya memberikan pelatihan, pendanaan, dan dukungan teknis kepada UKM agar mereka dapat bersaing di pasar digital internasional. Hal ini akan mendorong inklusi digital yang lebih merata dan memperkuat ekonomi lokal. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.